Udah berhasil. Ada yang nggak bisa? Ini udah aku taruh di Google Classroom ya, materinya, kontraknya, terus cara installnya. Udah semuanya? Udah bisa? Udah, Kak. Nah, next ya. Selanjutnya kita, nah, yang tadi aku udah bilang kan pas di laporan praktikum di bab 4-nya, analisis dan pembahasan, kalian suruh bikin flowchart-nya. Nah, flowchart itu apa? Flowchart itu adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan proses suatu program. Setiap langkah ini digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Jadi kan nanti buat praktikumnya kan kalian dikasih kayak kasus gitu, kayak suatu persoalan, kalian suruh bikin programnya. Nah, flowchart ini gunanya untuk mempermudah waktu kalian bikin program. Nah, untuk flowchart itu bikinnya tuh ada aturan-aturannya. Nah, simbol ini itu punya fungsinya masing-masing. Untuk simbol yang garis panah ini itu namanya flow. Fungsinya itu merupakan simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini juga disebut dengan connecting line. Terus yang kedua, yang bentuknya kayak gini, lonjong gini tuh namanya terminator. Merupakan simbol yang menyatakan awal atau akhir program. Jadi kan program tuh ada awal tuh biasanya start gitu ya. Nah, di sini tuh tulis start gitu. Atau kalau udah selesai berarti end gitu. Itu pakainya ini, namanya terminator. Terus simbol selanjutnya ini tuh namanya segi, simbol segi berapa tuh? Yang segi 6 itu tuh namanya preparation. Preparation ini merupakan simbol untuk memberikan nilai awal atau mendeklarasikan suatu variabel. Jadi kalau kita bikin suatu program itu kan di sini kita pakai ada beberapa variabel. Nah, itu kita langkah awalnya kan suruh deklarasi dulu, biasanya deklarasiin variabelnya. Sekarang kita mau bikin program buat hitung luas keliling suatu lingkaran gitu. Nah, tadi kan kita pakai apa, variabel L buat luas, K buat keliling, P buat panjang kayak gitu. Nah, kita deklarasi dulu variabelnya sama tipenya. Terus selanjutnya tuh ada simbol yang bentuknya ini persegi panjang. Itu namanya proses, merupakan simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Terus yang ini jajar ganjang itu namanya input atau output. Nah, simbol ini tuh menyatakan suatu proses input atau output. Terus ini belah ketupat itu namanya decision. Itu simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban ya atau tidak. Itu di sini nanti misalkan ada tanda panah ke sana, ini yang iya, itu tuh outputnya apa gitu. Kalau misalkan di sini ada tanda panah ke bawah itu tidak, itu nanti outputnya apa. Nah, ininya pakai apa nih, belah ketupat. Terus selanjutnya yang kayak gini simbolnya namanya tuh predefined process. Itu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau sub program atau prosedur. Terus kalau yang gambarnya lingkaran itu namanya one page reference. Jadi simbol yang menghubungkan suatu simbol dengan simbol lain pada halaman yang sama. Jadi flowchart kan itu rangkaian dari beberapa simbol ini kan. Misalkan kan nanti ke bawah gitu ya. Ke bawah sampai sini. Ini ada contohnya. Ini kan sampai sini doang tuh udah selesai gitu. Nah, biasanya kalau misalkan ini dikiriin, sebelah kanan kan masih ada tempat yang luas ya. Kalau nggak nih di sebelah sini. Nah, misalkan ini belum selesai, belum end gitu di sini. Kalian mau bikin lagi flowchart di sebelahnya. Itu hubunginnya pakai ini, tanda yang ini.
Terus kalau yang ini tuh namanya off-page reference. Ini tuh buat menghubungkan suatu simbol dengan simbol lain pada halaman yang berbeda. Jadi kalau mau di satu halaman pakainya yang ini, kalau di beda halaman pakai yang ini. Contohnya flowchart tuh kayak gini. Yang pertama, ini mulai. Mulai itu pakai ini ya. Pakai terminator untuk menyatakan awal atau akhir program. Kan awal, mulai. Terus ini deklarasiin variabelnya. Kita pakai tuh variabel A sama variabel B. Terus nih deklarasi variabel pakai preparation. Terus selanjutnya masukkan nilai A, masukkan nilai berarti kan ini input. Pakainya simbol yang jajar-jenjang. Terus B sama dengan A modulo 2, ini tuh merupakan prosesnya, pakai yang persegi panjang. Nah, terus ini setiap tanda panah kan menghubungkan setiap simbol. Terus di sini ada suatu kondisi yang jawabannya itu iya atau tidak. Makanya di sini tuh pakai simbol belah ketupat. Nah, kan kita masukkan nilai A nih di sini. Terus nanti programnya tuh ngeran B itu tuh A modulo 2. Terus nanti ketemu nih B itu sama dengan berapa. B-nya sama dengan 0. Kalau B-nya sama dengan 0, kalau iya B itu sama dengan 0 kan berarti ke iya nih. Iya, berarti nanti outputnya B bilangan genap. Terus kalau misalkan di sini tuh ketemunya B itu nggak sama dengan 0, berarti kan tidak. Nanti B itu bilangan ganjil. Terus selesai di sini. Gitu. Nanti flowchart ini tergantung sama persoalan yang kita berikan. Ini gunanya buat mempermudah saat kita bikin nanti programnya. Ada yang ingin ditanyakan buat flowchart? Nggak ada? Paham? Ada yang ditanyakan? Paham ya berarti nanti buat laporan praktikumnya. Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Salah. Udah nggak ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah bisa install? Udah bisa, Kak. Oke. Ini udah paham ya? Ada yang ditanyakan? Buat lapraknya? Aman? Kalau yang tanya, tanyain aja. Misalkan metodologi itu yang kayak gimana sih, Kak? Gitu. Atau nanti buat latar belakang, rumus masalahnya, teori dasarnya gitu. Paham? Enggak. Ini udah pada di Purwokerto semua kan ya? Kalian sih kuliahnya, aku kan udah ngambil kuliah. Kalian kuliahnya itu luring atau daring minggu ini? Daring, Kak. Kuliahnya masih daring. Iya, Tapi kalian udah di Purwokerto, udah di kosan. Ya nggak sih? Kan udah di Purwokerto kan? Soalnya ini kayaknya minggu depan praktikumnya luring, jadi ke lab gitu. Atau ada yang nggak di Purwokerto.
Risma mau ke Purwokerto? Ada yang belum di Purwokerto? Waduh. Gimana, Vi? Alvi? Kalian kan ini ya, praktikumnya nggak cuma Alpro doang kan ya, ada Medstat juga. Lebih baik. Tapi kalau nanti offline. Oke. Soalnya itu, aku juga nggak tahu tiba-tiba. Iya, Medstat nggak ada. Oh, Medstat 1 udah kemarin ya? Oh, sorry. Iya. Sini buat praktikum doang ya, nggak jelas banget. Kuliahnya daring. Karena ini di surat edaran ini baru aku dapetin tadi pagi, itu tuh praktikum semester genap tahun ajarannya akan dilaksanakan secara luring, terus berlaku mulai 7 Maret sampai dengan berakhirnya semester genap, tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan. Ini berlaku mulai 7 Maret sampai terbitnya kebijakan PPKM baru. Ini masih sejauh ini berarti emang luring mulai dari tanggal 7, tapi karena baru dapat kabar tadi, buat minggu ini kita tetap daring dulu. Nanti aku kabarin lagi minggu depan kalau emang udah mulai luring, kalau nggak keluar surat edaran baru. Semoga aja nggak di posting dulu. Metodologi itu isinya langkah-langkah kalian waktu ngerjain praktikum itu. Next step sih gimana ya, aku lupa. Coba buka next step dulu. Nah, ya. Sama aja, mirip sama yang Medstat. Kan Medstat kan pakainya software R, kalau sekarang kan kita pakainya, kalau di komputer di MIPA mah adanya ini Turbo C++. Kalau kita kan di laptop pakainya Dev C++, karena aku pernah coba install Turbo tuh nggak jadi, nggak bisa yang 64 bit. Ya, langkah-langkahnya kalian praktikum gimana, kan kalian dikasih persoalan kan, berarti kan yang pertama kalian harus pahami dulu nih persoalannya gimana,
terus buat algoritmanya, terus kan suruh bikin flowchart, berarti bikin flowchartnya, terus buat bikin program kan harus masukin sintaknya, jadi langkah selanjutnya masukin sintaks, terus nanti setelah itu kalian ngapain setelah sintaksnya dimasukin, apa langsung di run atau kalian cek dulu ada errornya atau enggak gitu. Terus nanti kalau udah, kan setiap modul kan beda-beda ya, ada yang pengulangan atau ada kondisi, tergantung sama kita lagi bahas apa. Nanti terakhirnya kalian dokumentasiin di screenshot sintak sama outputnya. Dan nanti di setiap langkah-langkah itu kalian kasih penjelasan. Ya, misalkan yang pertama kan memahami persoalan, kenapa sih kalian perlu memahami persoalan itu, di bawahnya dijelasin. Terus buat algoritma, langkah kedua misalkan buat algoritma itu dijelasin juga di bawahnya cara buat algoritmanya gimana sih, kenapa kita harus buat algoritma dulu gitu. Desktop gitu juga kan kalian operatnya gimana, Aditya? Kalau buat cover pakai ini aja, standar aja lah, A4 Times New Roman. Terus marginnya 433 yang kiri, 4 atas 3 kanan 3 bawah 3. Isinya covernya kayak yang aku kirim ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Serlinda sama Aditya gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah paham? Udah nih, paham ya? Kalau itu ada yang absen 2 kali, siapa? Udah paham? Oke, kalau udah paham aku tutup aja ya. Buat praktikum acara 1 agendanya itu kita udah bahas kontrak, terus udah install, sama kita udah bahas flowchart. Untuk praktikumnya kayak gimana nanti ketentuannya buat pas luring nanti aku kabarin lagi. Itu aja, aku tutup. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.